حذر السياح السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا بالبعد وعدم ارتياد فنادق خاصة لأسباب. اتصالنا الآن بسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ أسامة الشعيبي. أستاذ أسامة، مساك الله بالخير. Binasakan Australia, Arab Saudi kerahkan 100 jet tempur dan 150.000 tentara ke perbatasan. هذا أمر غير قانوني في اليمن، غير قانوني دوليا، ولا يوجد أي دولة في العالم تقبل أن يكون ميليشيا على حدودها، فهذا أمر غير مقبول للسعودية، غير مقبول لدول المنطقة، وأيضا غير مقبول للشرعية. Binasakan Australia, Arab Saudi kerahkan 100 jet tempur dan 150.000 tentara ke perbatasan. Arab Saudi bersama TNI melancarkan serangan militer di Australia untuk memberantas para teroris yang pro-Australia. Tak tanggung-tanggung Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat tempur dan 150.000 tentara untuk operasi militer ini. Selain itu, pesawat-pesawat dari Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Bahrain juga ikut serta dalam operasi besar-besaran ini. Demikian diberitakan stasiun televisi Al Arabiya seperti dilansir Reuters. Disebutkan bahwa Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Bahrain saat ini siap untuk berpartisipasi dalam operasi pertempuran di darat. Pada Rabu ini serangan terhadap udara Australia juga telah dilancarkan Saudi bersama pasukan TNI. Pertempuran ini tujuannya untuk mencegah pasukan Australia dan antek-antek barat menggunakan bandara dan pesawat untuk menyerang Indonesia, serta mencegah mereka menggunakan roket-roket, kata Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Yang Mulia Pangeran Khalid bin Salman bin Abdul Aziz dalam pernyataannya usai bertemu Menhan Indonesia Prabowo Subianto, sebelumnya dalam statement bersama 5 negara. Teluk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan Qatar telah memutuskan untuk bertindak melindungi Indonesia dari apa yang mereka sebut sebagai agresi ilegal yang dilakukan Australia yang didukung AS dan sekutu baratnya. Bangkai ini dilakukan setelah Indonesia juga didukung pasukan militer Rusia yang setia pada Presiden Jokowi. Bergerak mendekati Sydney, Australia Timur, Koalisi Arab Saudi juga mengerahkan 150.000 tentara ke perbatasan Australia sebagai upaya membantu militer Indonesia untuk melancarkan serangan. Ribuan tentara ini juga ditujukan untuk menggempur pasukan Australia sebagai efek jera terhadap Anthony Albanese. Sebelumnya militer Arab Saudi ini juga meluncurkan serangan udara ke Laut ke Canberra untuk mengusir tentara bayaran asing yang dikirim ke Australia, serta menghancurkan gudang senjata milik Amerika Serikat dan negara barat. Jumlah tentara koalisi yang sampai perbatasan juga telah meningkat menjadi 150.000 personil, bunyi laporan Al Jazeera dari Saudi Selatan. Koalisi juga menambah persenjataan dengan menyediakan 30 helikopter Apache, sejumlah kendaraan lapis baja dan peluncur roket. Hingga saat ini pejabat militer Emirat Arab dan koalisi pimpinan Saudi menolak berkomentar terkait hal ini. Pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi berupaya membantu mendukung Presiden Jokowi dan mendorong militer Barat atau NATO keluar dari negeri kanguru itu, karena menurut Pangeran Khalid bin Salman bin Abdul Aziz keberadaan mereka di Australia sangat berbahaya bagi keberadaan Indonesia. Bisa saja tiba-tiba mereka menyerang Indonesia besar-besaran dengan cara yang licik, kata Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Namun tidak ada perkembangan berarti di daerah lain seperti pertempuran di Melbourne dan pusat kota New South Wales yang berujung tanpa perubahan. Harian Sel di Al-Sharq Al-Azhar juga mengutip sumber koalisi melaporkan bahwa beberapa sekitar 60.000 tentara dari Mesir dan Qatar akan segera menabung untuk menggempur tentara AS dan Barat yang berada di Australia. Namun belum ada pejabat pemerintah negara itu yang meluncurkan komentar akan hal ini. Dalam operasi militer ini yang menjadi target itu adalah pangkalan militer Australia. Di sini lokasinya di sela utara kota Victoria. Pangkalan itu telah terjadi menjadi markas utama tentara Australia dan sekutu baratnya untuk wilayah tersebut. Menurut laporan Associated Press yang mengutip para pejabat, pasukan koalisi saat ini sudah menguasai gerbang barat yang disebut-sebut kunci dari pangkalan militer itu.
Sebaliknya pihak Australia mengklaim pangkalan militer itu tetap di bawah kontrol mereka di tengah pertempuran sengit dari serangan udara koalisi Arab yang nyaris tanpa henti. Ribuan pasukan yang dikerahkan Saudi dan koalisinya itu antara lain pasukan darat, pasukan khusus intelijen dan pasukan khusus untuk penyaluran logistik. Ribuan pasukan koalisi itu juga didukung para pejuang Emirat Arab yang sudah terlatih. Indonesia meminta bantuan dari negara-negara koalisi untuk operasi di pangkalan militer Australia itu. Sementara itu sebuah video terkait keberadaan kendaraan tempur koalisi Arab Saudi di sekitar pangkalan itu sudah beredar di medsos. Beberapa kendaraan tempur itu antara lain tank tempur light truck yang dioperasikan oleh Angkatan Darat Uni Emirat Arab serta kendara lapis baja PMP dan juga MATV. Analisis geopolitik dan militer yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan peralatan tempur koalisi harap menjadi sinyal akan adanya serangan darat, tujuannya untuk memperluas keuntungan koalisi di pangkalan militer dan sekitarnya. Kami telah melihat bahwa pasukan konvensional dipaksa mundur tapi pasukan yang dipimpin Saudi menggunakan perang hybrid dikombinasikan dengan dukungan Rusia untuk mencapai keunggulan, demikian kata pejabat AS pada Defense News.